loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom, selamat pagi teman-teman. Bertemu kembali dengan Lose di Kebaktian Anak Online Minggu 9 Agustus 2020. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Walaupun hanya ibadah di rumah, tapi kita tetap harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita dengan baik. Seperti kalau kita mau pergi ke sekolah minggu, mau pergi ke gereja, harus mandi dulu, tetap pakai pakaian yang rapi dan bersih, karena kita mau menghadap Tuhan. Nah, sebelum kita menghadap Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan angkat satu pujian hanya bagi Yesus. Teman-teman, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga kami boleh tiba sampai hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Kami akan mengikuti ibadah hari ini, walaupun hanya beribadah di rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan beserta dengan kami, di setiap kami, dimanapun kami berada, Tuhan menyertai kami untuk mengikuti ibadah hari ini. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman yang SD, Lose mau tanya, kalian masih ikut nggak mengikuti terus atau masih tetap setia membaca Alkitab? Lose sih berharap kalian tetap setia membaca Alkitab. Setiap kitab atau setiap pasal yang telah kalian selesai bacakan, kalian bisa info ke Lose kalian masing-masing. Bisa membaca Alkitabnya setiap hari atau setiap minggu. Kalau kalian sibuk dengan sekolah, mungkin bisa di sela-sela waktu mau istirahat malam, kalian bisa terus membacanya. Dan Lose tetap berharap kalian membacanya bersama papa dan mama. Jika sudah selesai, kalian bisa info ke Lose kalian masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan
hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari teman-teman kita berdoa untuk masuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakai Lo Sejo di dalam membawakan cerita firman-Mu hari ini. Dan Tuhan tolong teman-teman untuk dapat mengerti apa yang Engkau firmankan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, di rumah pasti papa mama punya peraturan yang harus teman-teman taati. Misalnya bangun tidur harus beresin tempat tidur. Terus ada waktunya kalian harus belajar kalau sudah selesai sekolah online. Tetap harus belajar kan, diulang lagi, dikerjakan PR yang diberikan oleh guru-guru. Nah, ada juga peraturan main gadgetnya harus dari jam segini sampai jam segini. Pasti ada peraturan yang papa mama buat. Nah, bukan cuma kita aja yang dikasih, teman-teman saja yang harus mentaati peraturan. Tuhan juga punya peraturan untuk kita. Tuhan juga punya peraturan untuk bangsa Israel. Minggu-minggu sebelumnya, lose-lose yang lain pernah bercerita tentang bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan membukakan jalan saat mereka terhadang oleh laut Teberau. Mereka dibukakan jalan oleh Tuhan, lautnya terbelah. Terus bagaimana Tuhan memberikan mereka makan, menyertai mereka. Tuhan hadir selalu di dalam kehidupan bangsa Israel.
Di setiap siang, di setiap hari Tuhan selalu ada. Di siang hari Tuhan menuntun melalui dalam bentuk tiang awan, dan saat malam hari Tuhan hadir di dalam tiang api. Dan Tuhan terus menjaga bangsa Israel hingga bangsa Israel tiba di Gurun Sinai. Di sana Tuhan memerintahkan kepada Musa agar bangsa Israel mendirikan kemah. Dan Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai. Di sana Tuhan memberikan 10 perintah, 10 peraturan Tuhan. 10 perintah itu teman-teman bisa baca di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Di situ Tuhan memberikan 10 peraturan yang menakjubkan untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita, bangsa pilihannya, untuk mengasihi Allah dan bagaimana cara kita mengasihi manusia. Ada 10 perintahnya. Teman-teman kalau buka di Keluaran 20 ayat 17 bisa dilihat. Perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, apalagi menyembahnya. Perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Perintah keenam, jangan membunuh. Perintah ketujuh, jangan berzina. Perintah ke-8, jangan mencuri. Perintah ke-9, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu atau berbohong. Dan perintah yang ke-10, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Coba teman-teman perhatikan perintah 1 sampai perintah ke-4. Di situ selalu ada kata Allah, ada kata Tuhan. Jadi di situ mengajarkan bagaimana kita cara mengasihi Allah. Kita nggak boleh menyembah Allah lain, kita nggak boleh membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah selain kita menyembah kepada Tuhan. Kita nggak boleh menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan. Dan kita harus menguduskan hari Sabat. Dan kita datang setiap hari Sabat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan perintah ke-5 sampai ke-10 adalah cara kita mengasihi sesama kita manusia. Melalui 10 perintah yang diberikan Allah kepada umat Israel, Allah mau mengingatkan bahwa Dia itu Allah mereka, Allah yang berkuasa. Umat Israel harus ingat kuasa Tuhan, kepemimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka dari hari ke hari. Allah ingin umatnya tuh percaya dan taat kepada Dia. Tapi 10 perintah udah dikasih nih sama Tuhan. Kira-kira umat Israel itu taat atau enggak ya? Ternyata tidak, teman-teman. Mereka berbuat dosa lagi. Mereka bikin patung lembu emas, bahkan menyembahnya lagi. Dan bukan itu aja, mereka juga membunuh, mencuri, dan berbuat dosa dan dosa lagi. Susah ya teman-teman, mau taat kepada perintah Tuhan itu susah betul. Seperti umat Israel yang juga susah untuk mentaati, kita juga seperti itu. Kita juga memiliki hati yang berdosa. Kita nggak dapat menaati perintah-perintah Tuhan, walaupun dulu kita berusaha sangat untuk taat sama Tuhan. Jangankan itu, besok ulangan online, tapi aku belum belajar, gimana ya? Nggak ada papa ini, nggak ada mama ini di rumah. Guruku juga cuman hanya sebatas laptop, sebatas HP. Nggak ketahuan juga kalau aku mencontek. Loh, tapi mencontek itu nggak ada loh di 10 perintah itu. Mencontek itu sama dengan mencuri. Kamu mencuri jawaban. Jadi nggak boleh mencontek. Berusaha untuk mengerjakan yang terbaik. Berusaha untuk belajar.
Akan lebih baik kalau jujur. Kalau kalian nggak tahu jawabannya, nggak usah diisi. Kalau nilainya 0, nanti ikut lagi ulangan susulan hair. Jadi selalu berusaha untuk taat. Gimana ya Lose kalau kita kok kayaknya susah untuk taat? Tuhan memiliki kabar baik untuk kita. Karena Tuhan menjanjikan anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat umatnya. Tuhan begitu sempurna. Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Dia rela menanggung dosa-dosa kita sampai mati di kayu salib. Jadi kita bisa memohon kepada Tuhan untuk menolong kita menuruti segala perintahnya. Lose, sekarang Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga. Jadi siapa nanti yang akan mengingatkan kita kalau kita berbuat salah atau mengingatkan kita untuk tidak berbohong? Tenang, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk masuk di dalam hati kita, diam di dalam hati kita untuk selalu mengingatkan kita untuk menaati firman Tuhan, menaati peraturan yang ada. Kita dapat percaya kepada Roh Kudus dan memberi kita hati yang lembut, yang bersedia menaati firman Tuhan. Roh Kudus akan selalu hadir, karena Allah itu maha hadir. Bukan secara fisik saja, tapi di dalam hati kita Ia selalu hadir. Sebagai kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Nah, teman-teman, selalu sertakan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita setiap hari. Karena Tuhan tetap hadir di dalam hidup kita melalui Roh Kudus yang ada di hati kita. Dan minta kepada Roh Kudus agar kita bisa belajar untuk taat dan menaat dan patuh kepada setiap firman yang Tuhan berikan. Maupun peraturan yang papa mama berikan, ataupun peraturan yang ada di lingkungan, di masyarakat. Seperti saat pandemi ini, kita ada peraturan baru loh. Sebenarnya peraturan itu sudah sering yang harus diterapkan, tapi sekarang lebih kita harus lebih taat agar kita terhindar dari virus corona. Apa coba peraturannya? Ya betul, kita harus sering cuci tangan, harus gunakan masker kalau berpergian, dan kalau berada di kerumunan orang tetap gunakan masker dan jaga jarak, serta makan makanan yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan, yuk kita baca sama-sama. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Dihafal ya teman-teman. Mari teman-teman, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Teman-teman siapkan persembahannya, bisa ditransfer ke rekening BCA atau scan barcode di bawah ini ya. Atau teman-teman juga bisa kumpulkan uang persembahannya di dalam satu amplop. Dari minggu ke minggu teman-teman simpan di dalam satu amplop agar teman-teman nanti pada saat kita sudah bisa datang ke gereja, mengikuti sekolah minggu secara tatap muka, amplopnya yang sudah diisi oleh teman-teman dengan persembahan setiap minggu, teman-teman bisa kumpulkan kalau sekalian masing-masing. Nah, teman-teman, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu boleh mengajar kami untuk menaati setiap firman-Mu, setiap perintah-Mu, dan juga patuh kepada perintah Papa dan Mama kami Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan hari ini Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama kami dan perluasan kerajaan-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, untuk aktivitas hari ini, kalian bikin 2 loh batu yang isinya 10 perintah Tuhan. Nah, bisa dihias pakai kertas putih aja atau kertas buku boleh, tapi dihias biar cantik. Di loh batu yang pertama, tuliskan perintah pertama sampai perintah keempat yang mengajarkan bagaimana kita mengasihi Allah. Nanti dikasih nama, ditulis seperti ini, boleh 10 perintah Tuhan. Di loh batu kedua, kalian tulis perintah kelima sampai perintah ke-10. Nah, setelah dihias, kalian foto dan berikan ke lose kalian masing-masing. Selamat hari Minggu teman-teman, tetap sehat, tetap setia mengikuti kebaktian anak online. Tuhan Yesus memberkati.